Melawan Corona itu yang kami bahas malam ini di Mata Najwa. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana Mbak Anies Hidayah bercerita apa yang terjadi di lingkungan tempatnya tinggal, di mana pasien 01 dan 02 tinggal. Berbagai stigma yang dihadapi. Saya ingin minta tanggapan Pak Muldoko KSP yang memang diberi amanah tanggung jawab oleh Presiden untuk mengatasi ini. Yang jelas manajemen pengelolaan informasi negara banyak dikritik Pak Mul. Ya. Malah menimbulkan kepanikan. Apa penjelasannya? Begini, yang pertama kita harus jujur bahwa kita perlu mengapresiasi secara keseluruhan itu masyarakat bisa menghadapi situasi ini dengan cukup tenang ya, dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Masyarakat kita cukup tenang. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita pernah memiliki pengalaman bagaimana mengelola SARS, bagaimana mengelola flu burung ya, yang relatif katanya risikonya jauh lebih besar daripada corona ini. Karena corona ini tingkat penyembuhannya 98%. Gitu. Nah ini suasana yang terbangun ini cukup bagus di Indonesia. Ya. Yang kedua, karena memang pemerintah memiliki strategi penanganan dari awal. Ya. Dengan pengalaman flu burung, SARS dan seterusnya, pemerintah pada 2019 itu sudah membuat namanya Inpres, Instruksi Presiden nomor 4 2019. Di mana di situ semua kementerian, hampir semua kementerian diberikan tugas dan tanggung jawab yang sangat clear di dalam mensikapi ya, dalam mencegah, mendeteksi dan merespon wabah penyakit, pandemi global dan kedaruratan nuklir. Kalau di tentara itu NUBIKA itu, nuklir, biologi dan kimia. Pak Mul, jadi dalam evaluasi Anda negara sudah melakukan yang terbaik begitu? Begini, saya akan lanjutkan dulu bahwa karena Pak Jubir saja kan baru ditentukan kemarin. Setelah sebelumnya tidak ada jubir dan beberapa pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan yang kesannya mengentengkan. Hafal doa kunut, tidak apa-apa, sholat saja dan sebagainya. Sebenarnya enggak. Pada tanggal 7 Februari ya, itu KSP sudah membuat namanya PINTER, Pusat Informasi Terpadu COVID-19. EDC itu semua informasi tentang perkembangan corona disampaikan ke media secara periodik ya. Sekarang ini diperkuat lagi khusus untuk persoalan yang berkaitan dengan penyakit coronanya atau virus coronanya itu ditunjuk oleh Istana juru bicaranya Pak Juri dari Direktur Kementerian Kesehatan. Dia yang menjelaskan secara konkret bagaimana corona itu dan penanganannya. Nanti saya tidak masuk ke area itu, karena area itu sangat teknis ya. Tapi dalam prakteknya di lapangan koordinasinya juga kan terlihat tidak rapi Pak Mul. Ya, contohnya begini. misalnya bahkan Pak Yuri yang tadi Anda sebutkan juru bicara, ia mengkritik pemerintah Kota Depok yang melakukan penyemprotan disinfektan di rumah pasien yang positif virus corona. Memangnya virus itu tahu garis polisi. Nah, jadi ini pernyataan juru bicara yang ditunjuk oleh negara. Ya. Tetapi Pemkot Depok melakukan itu dan juga tadi beberapa pernyataan yang akhirnya malah justru membawa yang negatif. Jadi koordinasinya bagaimana ini? Ya, justru itulah kita menindaklanjuti lagi bahwa petunjuk teknis yang sudah ada di dalam mensikapi Inpres itu, Menteri Kesehatan sudah membuat petunjuk teknis, very detail. Sangat-sangat detail bagaimana mengatasi pasien, ya, mengatasi orang, ya, orang masuk di border, bagaimana penanganannya, orang Indonesia yang sedang demam, bagaimana sangat detail di sini. Untuk itulah, ya, dalam konteks menjabarkan yang lebih intens lagi, ya, saya tadi mengundang seluruh kementerian terkait untuk menyusun protokol ya, protokol penanganan yang ini nanti dibuat oleh Kementerian Kesehatan untuk diedarkan, diblasting kepada publik, pada masyarakat agar dia tahu langkah-langkah yang harus dilakukan kalau ada terjadi sesuatu. Ini berkaitan dengan komunikasi. Baik, Pak Mul, tapi bukankah itu sedikit terlambat? Kok baru nyusun protokolnya sekarang? Sebenarnya petunjuk teknisnya sudah ada, tetapi kan perlu adanya penekanan ulang ya, berdasarkan pengalaman yang terjadi di lapangan kemarin, maka kita buru-buru mengambil langkah cepat agar terjadi perbaikan dalam komunikasi. Untuk itulah kita juga membuat protokol komunikasi yang menyelaraskan antara pusat dengan daerah, sehingga ada boleh diomongin ini, tidak boleh diomongin ini. Nah, ini tegas. Jangan sampai tadi terjadi hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Pak Mul, saya mau minta penegasan dong. Jadi yang dilakukan oleh Wali Kota Depok itu salah atau betul?
Saya tidak mencoba menghakimi ya, tapi dalam ILC kemarin beliau juga melakukan klarifikasi atas apa yang terjadi di situ. Tapi intinya dalam konteks ini adalah persoalan kemanusiaan, kita tidak boleh lagi bertikai atas persoalan-persoalan yang tidak pada intinya. Inti kita adalah bagaimana menyelesaikan coronanya. Ya. Tapi persoalan-persoalan komunikasi itu perlu kita perbaiki, ya, kan begitu. Bukan bertikai tapi lebih mengevaluasi sehingga tidak terjadi lagi. Saya sangat setuju itu. Ya. Saya ingin minta tanggapan, Mbak Nini, silakan. Ya, sebenarnya sejak Februari ketika corona ini mulai marak, yang saya selalu bilang di semua media bahwa harus ada sosialisasi. Jangan sampai masyarakat ini gaduh karena ketidaktahuan. Contoh di Korea Selatan itu tiap 2 jam sekali ada SMS blast yang itu menerangkan hal-hal simpel. Gejalanya seperti apa yang harus dilakukan. Nah, ini tidak ada sama sekali. Asumsinya waktu itu saya ingat betul, saya satu meja di salah satu stasiun televisi dengan Pak Yuri, beliau bilang gini, kan tidak seluruh masyarakat Indonesia ini punya HP. Masa alasannya hanya seperti itu? Lalu yang punya HP ditinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat pemerintah ini cukup reaktif. Saya dan Komisi 9 sempat melakukan sidak di Soekarno-Hatta, itu di Ultimate yang terminal baru, dan ternyata di ruang kedatangan maupun di ruang keberangkatan tidak ada satupun sanitizer. Padahal saat itu sudah merebak sekali virus corona. Kita juga beberapa lama yang lalu, Mbak? Awal Februari. Oke. Kita juga ada KKP kan, kantor kesehatan pelabuhan, yang itu ada di tiap pelabuhan dan juga bandara. Di situ ternyata juga tidak ada sanitizernya, hanya ada di situ. Kita waktu itu menekankan bahwa harus ada sanitizer. Memang reaksinya cukup lumayan. Direktur Angkasa Pura memberikan update ke saya bahwa saat itu selama seminggu itu sudah terpasang 15 titik dan sebagainya. Tapi ternyata ketika di Terminal 2 juga tidak ada sanitizer. Dan dari Terminal 13 adanya lagi di Terminal 15 yang cukup jauh tentunya di Ultimate. Dan saya pikir kemarin hari Senin pagi saya baru mengeluarkan statement di beberapa media bahwasanya jangan ada penutupan data. Saya yakin kok dari kemarin itu juga sudah ada yang namanya corona di Indonesia ini. Kita tahu berita, ada satu warga New Zealand yang terkena setelah pulang dari Bali. Kita tidak bisa menutup kemungkinan itu. Dan kita tahu bagaimana daerah-daerah border ini juga tidak bersih-bersih amat kok. Orang namanya thermal scanner itu juga kadang-kadang lebih banyak tidak ada petugasnya daripada ada. Lalu antara thermal scanner dengan KKP yang di Ultimate itu jaraknya sekitar 15-20 meter. Jadi kalau ada orang yang 38 panasnya 38 itu butuh waktu sekitar berapa menit untuk sampai KKP. Ini juga perlu dievaluasi. Jadi jangan ada reaksi-reaksi yang berlebihan seperti ini. Dan saya pikir juga Mbak Nini, ketika Anda bilang penutupan data, Anda meyakini ada penutupan data itu dalam konteks apa? Dalam konteks pemerintah tidak terbuka menyampaikan menyampaikan apa spesifiknya, menyampaikan jumlah orang yang sudah kena suspek maupun sekarang ini 2 orang. Saya nggak yakin yang di Bali, sorry. Karena kita melihat yang di New Zealand kemarin katanya baru pulang dari Bali. Berarti terkenanya di Bali. Lalu apa kabar di Bali sekarang? Belum ada kabar apapun. Sekarang yang baru diungkapkan adalah 2 orang yang terkena dari tetangganya Mbak Anies. Lalu yang suspek ini cuma sekitar 100 sekian berapa? Yakin kalau itu cuma segitu. Saya pikir jangan sampai ini sebagai bola salju yang kita meninabobokan masyarakat sehingga masyarakat ini kita nggak ada kok. Tapi ternyata ketika itu boom semakin kalut kita. Dan Mbak Nana, saya pikir edukasi kepada masyarakat ini yang penting sekali. Oke. Karena buying panik ini juga luar biasa sekali di masyarakat karena ketidaktahuan masyarakat ini. Oke. Jadi kenapa berarti Anda tidak sependapat karena tadi kan Pak Mul katakan reaksi masyarakat baik-baik saja begitu. Baik-baik saja itu karena tidak tahu. Lalu kok baru sekarang mau menyampaikan protokol komunikasi. Baik. Pak, ini sudah ada 2 orang, masa rapatnya baru tadi, Pak, begitu. Bagaimana Pak Mul? Begini ya, kita ini negara cukup besar. Titik border kita itu ada 135. Ya. Bahwa corona adalah persoalan global, di situ menuntut tanggung jawab dan kewajiban global. Termasuk juga Indonesia di dalamnya.
Kita tidak bisa main-main, kita negara ini negara yang dikunjungi keluar masuk. Sehingga kita kalau tidak detail juga akan dimarahi orang lain. Karena kita berarti tidak punya tanggung jawab global. Kita memiliki tanggung jawab global itu. Ditunjukkan dari apa? Kesiapan kita di dalam menangani. Ya. Di dalam menangani. Protokolnya sangat jelas, ada. Ya. Tapi ini perlu penekanan ulang. Bukan berarti selama ini kita nggak bekerja. Ya, setelah terjadi pembagian tugas atas Inpres itu, maka begitu kejadian di Wuhan, kejadian apa yang terjadi di kapal itu Diamond Prince. World Dream, World Dream, 188 dan Diamond Prince, semuanya bisa ditangani dengan baik. Kalau kita tidak punya protokol, tidak mungkin itu bisa ditangani. Itu semuanya bisa ditangani karena ada protokol. Menteri Luar Negeri harus berbuat apa? Sangat clear langkah-langkah yang ditangani oleh Menteri Luar Negeri. Oke. Berikutnya bagaimana Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, semuanya telah bekerja sesuai dengan standar. Untuk itulah semuanya berjalan dengan baik. Kalau kita tidak punya protokol, pasti itu kan berantakan, gitu loh. Kalau tadi ada data yang tidak dibuka, ada yang ditutupi, Pak Mul? Sebenarnya enggak seperti itu. Ini datanya tadi ada berapa sih sesungguhnya ya yang sudah Dites. ya ini. Ada jumlahnya ya. Per 3 Maret jam 18.00 ada 370 orang yang diuji lab. 354 orang negatif, yang 2 orang positif dalam proses 14. Berikutnya ya yang ada di bandara nih per 2 Maret sudah ada 118 WNA yang ditolak masuk. Ditolak, kita nggak mau main-main karena ini bertanggung jawab tadi itu global tadi gitu loh. Ini kewajiban global, nggak bisa kita tinggalkan gitu. Oke. Saya nanti akan kasih kesempatan untuk dibahas karena kita harus break dulu. Tetapi kalau tadi Pak Mul katakan jumlah yang diperiksa 372 ya Pak ya? 372. Sebagai perbandingan Singapura sudah memeriksa 1.300 orang per 28 Februari dan menemukan 97 kasus positif. Dan Korea Selatan saat ini sedang mengembangkan tes cepat dengan kemampuan mengetes 10.000 orang per hari. Apakah kita harus melakukan pengetesan lebih banyak lagi? Apakah itu akan efektif? Itu juga nanti akan kita bahas setelah pariwara. Jangan kemana-mana, tetap di sini.